these white lies got me hypnotized. Get out of my head, get into my bed, I'm broken. It's only a matter of time. Shifting my paradigms. You hold me, you hurt me, I'm sinking and drowning, and I don't deserve it. Yeah. Selamat pagi, Bapak Solehudin selaku orang tua dari Raffi dan Bapak dan Ibunya Arya yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Nah, hari ini kita akan pertama, anak-anak akan mempresentasikan hasil dari game yang udah mereka buat selama ini di dalam kelas intermediate ini. Terus agenda kedua adalah saya akan mempresentasikan PTM, Parenting Meetings, yang berisi tentang progres anak-anak selama eh, berada di kelas intermediate ini seperti apa, gitu. Mungkin dari Arya bisa mempresentasikan terlebih dahulu untuk progres gamenya seperti apa. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Sorry Arya, masih di mute. What is Slimy Awesome Adventure? Slimy Awesome Adventure adalah game platformer. Saya menerima ide ini dari game-game yang sering saya mainkan, yaitu Super Mario dan game Battle Slug. Itu selanjutnya goal of the game. Tujuan game saya untuk membuat ini adalah tujuan game yang saya buat ini adalah untuk mencapai flag, untuk melanjut ke level 2. Pada saat bermain kita bisa melewati halangan yang saya buat. How to play, cara bermain Slimy Adventure ada untuk bergerak menggunakan arrow button, untuk lompat menggunakan space button, dan untuk dash untuk menggunakan B button. Win and lose condition. Cara memenangkan Slimy Adventure adalah untuk mencapai flag atau bendera untuk ke level selanjutnya dan sampai selesai. Cara kalah di Slimy Awesome Adventure adalah untuk nyawanya mencapai 0 atau waktu habis. Desain yang saya buat ini game desain sprite yang saya buat, dan ini yang saya dapatkan dari online-nya. Ini screenshot dari gamenya. Ini belum status. Segitu aja lah. Metode-metode yang saya gunakan: create player, move player, teleport, timer complete, sama collect player. Gitu aja. Oke, mungkin bisa didemokan sedikit untuk gamenya, bisa di-play gamenya seperti apa, terus bisa dimainin lagi. Itu timer, ini live, ini dash cooldown, ini dash-nya cuma ada 3. Ini kalau kena bordernya ini balik ke tempat. Dah, itu aja lah, baru segitu aja. Maunya mau tak tambahin tapi kurang waktu. Oke, jadi tujuannya adalah dia harus mencapai ke benderanya ya, betul ya, Arya ya? Tujuannya untuk mencapai ke benderanya, terus kalau misalkan dia kena spike, nyawanya berkurang, atau kalau misalkan jatuh, nyawanya berkurang apa enggak? Belum, nggak Belum, dikurang. oke. Oke, tapi harusnya berkurang ya? Ya. Oke. Oke, mungkin itu. Mungkin ada tanggapan dari orang tuanya Arya nih tentang game hasil buatan anaknya. Gimana? Ya, tidak lanjut aja dah katanya. Tidak ada. Oh, tidak ada tanggapan. Oke, lanjut. Oke, mungkin yang kedua dari Raffi. Thank you ya Arya ya sudah mempresentasikan. Oke, yang kedua mungkin dari Raffi. Silahkan Raffi untuk mempresentasikan hasilnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebentar.
Ayo, mungkin Raffi bisa mempresentasikan. Ini lagi upload ulang game dulu. Oh, oke, oke. Oh ini agak lama ya Mister. Agak lama bagaimana? Uploadnya lama. Oh, uploadnya lama. Dari tadi Apakah apakah itunya sudah diganti, indeks HTML-nya, slash-nya udah sudah, dihilangkan? slashnya Sudah sudah ya? dihilangkan. Hmm, kalau enggak, mungkin bisa presentasi aja dulu, Raffi. Terus nanti gamenya pakai game Hah? yang dari Visual Studio Code-nya aja. Oh, berarti npm restart dulu ya. Ya, NPM Restart, boleh. Gitu aja deh. Ya udah. Ya, gitu aja deh. Tapi di sini Mister bisa buka linknya yang tadi sih, Raffi. Tapi itu belum yang udah belum yang saya edit. Soalnya ada yang Oh, saya edit. oke. Oke, mungkin secara lokal aja nggak apa-apa. Dari Visual Studio Code-nya aja langsung. Aduh. Ini ada saya ingin mempresentasikan proyek saya yang berjudul Dragon Duel. Eh, Tujuan game ini agar salah satu player menyerang musuh sebanyak 3 kali agar menang. Jadi nanti kayak pencet tombol gitu, nanti ada fireball yang keluar. Cara bermainnya hanya tinggal bergerak dan menembak bola api. Untuk kondisi kalahnya atau menang tidak ada, Kak. Hanya ada game over gitu. Di game ini ada 2 spreadsheet, ini fireball dan playernya, sama ada 4 background. Kode yang saya masukkan ada create player dan move player. Create player untuk eh, mengeload dragonnya agar agar eh, dan sama apa ya animasinya. Move player untuk menggerakkan playernya. Sudah Oke, mungkin bisa didemokan sedikit gamenya yang sudah jadi. benar. Gamenya seperti apa? Ini tampilan startnya. Nanti kalau dipencet mapnya bisa ganti-ganti. Oh. Nah, ini eh, gamenya belum belum selesai. Harusnya ada di sini ada 1 player terus bisa ditembak. Tapi karena fireballnya nggak
kode fireballnya nggak berhasil, jadinya belum bisa. Oke, tapi itu playernya sudah bisa digerakkan ya untuk naik Ya, ke atas, turun ke bawah, terus ke kiri, ke kanan gitu. heeh. Terus animasinya udah bisa semua. Ya, animasinya udah gerak, jadi eh, naganya itu sudah bisa beranimasi kayak mengepakkan sayap seperti itu ya, Raffi ya. Iya. Oke, thank you Raffi. Oke, mungkin ada tanggapan dari eh, orang tuanya Raffi mungkin. Pas aja dulu, Pak. Oke, oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, jadi thank you teman-teman yang udah pada presentasi hari ini. Terus di sini izinkan saya untuk melanjutkan PTM-nya, untuk mempresentasikan PTM-nya. Oke, jadi di sini kelas yang udah anak-anak ambil adalah kelas game developer. Jadi goals-nya itu apa sih? Goals-nya itu siswa bisa belajar membuat game dua dimensi. Jadi gamenya masih dua dimensi dan dapat berjalan pada browser. Jadi berjalan pada Google Chrome atau Mozilla atau sebagainya dan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan bantuan framework TaserTree. Nah, terus untuk timeline-nya sendiri 24 kali pertemuan, reportnya itu ada 3. Berarti report yang terakhir adalah report yang hari ini. Terus platformnya JavaScript, pakai framework Parser, terus kita codingnya pakai Visual Studio Code. Kelasnya dimulai dari bulan 2 tanggal 11 dan berakhir di uh, bulan 9 tanggal 2 atau hari ini. Dan ini beberapa game yang udah seharusnya uh, anak-anak Bapak Ibu itu sudah bikin nih gamenya. Jadi ada game Collecting Star, Corona Buster, Mad Game. Harusnya kalau mereka mengikuti kelasnya dengan baik, seharusnya mereka sudah membuat game 3 ini. Nah, terus selanjutnya, topik selanjutnya adalah Student Progress dan Project. Jadi untuk yang pertama, ini dari Arya. Project name-nya Slam Amsom Adventure. Di sini tipe gamenya platformer game. Terus di sini ada link yang nanti mungkin bisa Bapak Ibu coba. Nanti linknya akan saya kirimkan di grup. Terus di sini untuk coding progress-nya udah cukup baik ya. Berprogres selama di kelas intermediate. Arya itu selalu mendengarkan semua instruksi yang sudah saya berikan. Terus untuk pemahaman materinya menurut saya sudah cukup baik juga. Dia bisa ngikutin materi dengan baik dan membuat beberapa game sesuai dengan buku. Jadi ada 3 game ya tadi ya, ada Collecting Star, ada Corona Buster, sama Mad Factor. Untuk coding sendiri, Arya juga tipikal yang bisa menyesuaikan kondisi dengan cepat. Awalnya dia membuat project game ini dia kesulitan nih cari gambar. Dan akhirnya sampai menggambar sendiri karakternya. Jadi kalau misalkan Bapak tadi lihat, sebenarnya karakter dan platformnya itu digambar sendiri sama Arya. Pakai kayak semacam aplikasi Paint untuk gambar slime, untuk gambar slime-nya. Nah, sebenarnya sih awalnya saya sedikit takut ya. Takut gamenya nggak selesai, gitu. Ternyata uh, sudah bisa dipresentasikan, dia bisa membuat gamenya, walaupun gamenya itu simple, tapi itu hasil kerja keras Arya sendiri, dan saya juga senang nih bisa melihat Arya bikin game secara mandiri. Untuk karakter anaknya, saya sangat suka ya. Arya inisiatif bertanya nih saat misal Arya ada kesulitan, nggak paham, nggak tahu, dia langsung tanya. Nah, Arya juga bisa memahami semua materi dengan baik, tapi Arya jarang sekali atau beberapa kali aja nih untuk on cam. Cuma nggak masalah lah untuk saya. It's okay. Asalkan Arya selalu mendengarkan dan merespon saat saya bertanya sesuatu. Soalnya terkadang dalam metode pembelajaran saya, biasanya saya tiba-tiba bertanya dan random nih. Misal, uh,
Arya bisa jawab enggak, atau misal Raffi bisa jawab enggak, seperti itu. Dan Arya selalu merespon pertanyaan yang saya ajukan. It's okay, masalah on game nggak masalah. Oke, selanjutnya ada Raffi nih. Di sini project name-nya Dragon Duel, terus tipe gamenya shooter game. Terus di sini nanti linknya akan saya kirimkan juga. Sebenarnya untuk coding progresnya udah cukup baik. Raffi berprogres selama di kelas intermediate juga. Dia juga dengerin semua instruksi kok yang saya berikan. Pemahaman materinya udah baik juga, dia bisa ngikutin materi dengan baik dan membuat beberapa game sesuai dengan buku. Nah, untuk coding sendiri, dari awal tuh Raffi membuat proyeknya dia nggak mau memperlihatkan hasilnya ke saya. Jadi checkpointnya udah sampai mana nih gitu. Entah dia ingin membuat surprise kah atau tidak pede dengan game buatannya atau dia kebingungan atau dia tidak paham tentang materinya. Dia tuh tidak ada ngomong sama saya gitu, nggak ada ngomong sama saya. Saya juga sudah beberapa kali di kelas saya ingatkan bahwa kalau nggak tahu tanya ya, kalau misalkan ada kesulitan tanya ya. Uh, saya juga takut nih, jadi entah Arya, entah Raffi itu saya juga takut nih, gamenya nggak selesai sesuai dengan waktu yang diberikan. Tapi pada akhirnya ya udahlah dia bisa membuat sebuah game walaupun ya belum jadi tadi dan masih banyak kekurangan ya. Tapi yang saya ambil poin positifnya adalah Raffi masih berani untuk mempresentasikan itu dan menurut saya itu adalah tindakan yang menurut saya udah cukup bagus, udah gentleman sebagai seorang laki-laki, dan hasil gamenya itu merupakan hasil kerja kerasnya Raffi sendiri juga. Saya juga senang nih Raffi bisa membuat game secara mandiri. Untuk karakter anaknya saya juga suka. Sebenarnya Raffi inisiatif bertanya, tapi nggak tahu nih di project akhir tuh Raffi tuh jarang bertanya ke saya. Tapi untuk pelajaran-pelajaran biasanya Raffi itu masih mau ada inisiatif untuk bertanya. Mungkin dalam proyek akhir Raffi tidak bertanya karena mungkin bingung apa yang mau ditanyakan atau mungkin lebih ke arah tanyanya gimana kata-katanya gitu mungkin. Tapi Raffi bisa memahami semua materinya sih dengan baik. Dan sama kayak Arya ya, jarang sekali atau beberapa kali aja untuk on game. Cuma nggak masalah lah untuk saya. Asalkan Raffi selalu mendengarkan dan merespon saat saya bertanya sesuatu. Oke, terus di sini slide selanjutnya, slide information for parent. Jadi di sini teens kurikulumnya, anak-anak sudah melewati intro to text programming yang sebelum ini, dan sekarang sudah ada di sini teens game developer. Nah, nextnya mungkin saya akan merekomendasikan jika anak-anaknya masih berminat untuk belajar di Temdor, yaitu masuk ke topik ketiga, yaitu Teens Website Developer, gitu. Nah, masih dengan menggunakan bahasa JavaScript nextnya untuk membuat sebuah website. Jadi, kenapa harus JavaScript? Karena karir prospeknya itu bagus. Masih digunakan di beberapa company yang besar. Contohnya di Facebook, Netflix, PayPal, dan lain-lain. Terus, prosnya itu dia termasuk bahasa yang sering digunakan ya. Terus, language FONI, jadi dia bisa bikin satu bahasa bisa bikin banyak produk. Bisa website, bisa game seperti yang sekarang ini bahasanya juga pakai bahasa JavaScript, bisa mobile application, IoT dan lain-lain. JavaScript juga sangat stabil dan dia bisa dipakai untuk full stack development. Jadi entah itu pakai front end-nya atau back end-nya itu bisa dibuat full stack gitu. Terus kenapa nggak Python? Sebenarnya Python juga easy to learn juga nih. Cuma codes-nya itu penuh dengan aturan. Jadi spasi aja biasanya dipermasalahkan. Tabbing-nya juga dipermasalahkan biasanya seperti itu. Terus prosnya itu juga termasuk apa ya? Programming language yang populer juga.
Tapi biasanya digunakan untuk AI development aja sama machine learning. Itu yang paling menonjol di Python atau mungkin bisa dipakai di bagian back-end-nya gitu. Terus cons-nya itu Python nggak efisien ya karena eh, tidak tidak bisa digunakan untuk developing web sama mobile development di bagian front end-nya. Iya, di sini kita menggunakan Python itu di AI course. Terus next-nya, di sini ada next level recommendation. Jadi di sini seperti yang sudah saya bilang di awal, saya merekomendasikan jika anak-anaknya masih berminat, lanjut ke web developer. Jadi goals-nya itu membuat website tentunya dengan tiga bahasa ya, HTML, CSS, sama JavaScript. Jadi kalau mungkin yang intermediate ini hanya berfokus ke JavaScript-nya saja, eh, yang next-nya dia akan berfokus ke HTML, CSS, dan JavaScript. Timeline-nya akan lebih panjang, jadi 48 kali pertemuan. Jadi di sini reportnya 3 kali ya, setiap 16 kali pertemuan, dan platformnya masih sama, HTML, CSS, JavaScript, dan menggunakan Visual Studio Code. Nah, kalau misalkan anak dari Bapak Ibu berminat, kelasnya akan langsung dimulai di tanggal 9 bulan 9 2023, yaitu berarti di Sabtu depannya. Dan sebenarnya ada beberapa kelas lain, jadi di sini ada Mobile Apps Developer, jadi membuat aplikasi mobile dengan React Native, JavaScript, dan belajar penyimpanan data juga nih, pakai database LIMS. Terus di sini 48, di sini reportnya 3 kali setiap 16 kali pertemuan, platformnya pakai React Native. Terus otomatis harus punya emulator Android atau Android Phone. Terus developnya masih menggunakan Visual Studio Code. Atau mungkin tertarik dengan AI, Artificial Intelligence Developer. Jadi pakainya bahasanya Python dan membuat aplikasi AI kayak face detection, object detection, dan lain-lain. Di sini ada 32 kali pertemuan, jadi kurang lebih 4 bulan. Reportnya 2 kali setiap 16 kali pertemuan, bahasa pemrogramannya Python. Jadi itu aja. Jadi ada 3 kelas yang saya tawarkan, dan yang saya rekomendasikan adalah web developer. Tapi itu balik lagi ke anak bapak dan ibu, minatnya di mana. Kenapa? Karena dari 3 kelas ini itu tidak ada sangkut pautnya. Jadi tidak harus berurut ya. Kalau tadi kan di awal kita sudah melihat ada urutannya. Nah, tapi selaku guru dan saya baca materinya, jadi untuk 3 ini itu sebenarnya tidak ada urutannya. Jadi sebenarnya bebas. Misal lebih condong ke mobile apps, silahkan bisa ambil mobile apps. Atau mau pakai langsung AI juga boleh, silahkan. Karena bahasanya juga udah beda. Yang ini belajar JavaScript semua, sedangkan yang AI pakai Python. Atau mengikuti rekomendasi dari saya, yaitu belajar untuk membuat website terlebih dahulu. Seperti itu mungkin presentasi dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari orang tua Raffi ataupun Arya mungkin. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan mungkin atau sudah cukup jelas penjelasan saya? Sudah, Mister. Oke. Dari orang tuanya Raffi bagaimana? Bapak, apakah sudah cukup jelas? Eh, sudah jelas, Pak. Saya mungkin ada sedikit ini eh, untuk JavaScript itu kan agak bahasanya agak ini ya, agak, ya kalau bilang agak kompleks kalau ukuran anak awal-awal pemrograman gitu ya. Jadi memang saya kira juga eh, cukup berat gitu, apalagi kalau itu sudah masuk ke Python. Ya memang paling bagus sih web developer karena dari sana tinggal disambungkan saja. Nah, JavaScript-nya masih dipakai, tambah HTML, tambah CSS. Kalau ke Python kan mungkin akan belajar struktur yang baru gitu, karena dia
secara bahasa, secara sintak dan yang lainnya juga sedikit berbeda. Tapi penjelasan dari Bapak sudah cukup jelas dan mungkin nanti akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Terima kasih, Oke, Pak. makasih Pak. Oke, jadi benar ya yang dibilang Mbak Solehudin. Jadi em, karena saya bekerja di IT juga kebetulan dan di kantor itu saya menggunakan Python. Jadi saya mengerti bahwa Python dan JavaScript itu sangat berbeda. Enggak terlalu, tapi untuk penulisannya ada beberapa yang berbeda. Jadi kalau misalkan mungkin dari anaknya Bapak Ibu ada yang minat ke AI developer, itu akan belajar ulang dari awal, dari nol lagi, karena bahasa Python dan JavaScript itu berbeda. Gitu sih. Dan untuk web dev sama mobile apps itu masih menggunakan bahasa yang sama, yaitu pakai JavaScript. Mungkin yang mobile apps itu sedikit beda JavaScript-nya, karena udah menggunakan framework React Native. Dan yang web developer mungkin kalau misalkan udah masuk ke dalam uh, bagian web utuhnya, mungkin akan belajar tentang DOM. Gitu sih. Mungkin itu aja dari saya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, eh, mungkin bisa dipikir-pikirkan dan bisa didiskusikan ke anaknya masing-masing. Apakah masih berminat untuk belajar di Tendor untuk kelas selanjutnya. Jadi kalau misalkan masih berminat, mungkin bisa diinfokan di grup saja ya, Bapak Ibu. Eh, Jika masih berminat dan berkenan, dan pengajarnya masih sama, masih dengan saya sendiri. Jadi, oh ya, satu lagi. Jadi kalau misalkan, misal Arya nih, milih web dev, tapi Raffi pengennya langsung mobile apps. Nah, mungkin saya akan memilih salah satu dari kedua anak itu. Karena kan saya nggak mungkin di dalam satu waktu ngajar dua kelas dengan materi yang berbeda. Jadi itu aja sih yang perlu saya klarifikasi. Jadi kalau nggak ada yang ditanyain, thank you untuk orang tua parents yang udah join pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang kurang berkenan untuk Bapak dan Ibu semua. Jadi terima kasih dan sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih juga, Pak. Ya, makasih. Izin live ya. Ya, silakan, Pak. Terima kasih.